الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإذا حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى أرواح كي صف النظام ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوى الحميد ثم إلى روح أستاذ حسن بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ عبد الرحمن بن هجي أحمد صرح وأصولهم وفروعهم وذي الحقوقهم عليهم أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن وحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي ساوي بن هجي وأسن وإلى روح هجي مرتب بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله ما شاء الله. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Kelly, Bapak Ahmad Akhyar, Imam salat subuh kita Bapak Ustadz Insinyur Haji Husain Fauzi, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Haji Marjuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Agus Salim, Bapak Habib Zain Al-Munawar, Haji Gunawan, Haji Warsono, Haji Bakhtiar, Ustadz Ayatullah, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat,
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut. Qala sahibul musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Qala ba'dul hukama bis-sumti sab'atu alafi khair wa qad ijtama'a dhalika kulluhu fi sab'i kalimat fi kulli kalimatin minha alfun awwaluha anna as-sumta ibadatun min ghairi ana wasani zainatun min ghairi hulliyin wasalith haibatun min ghairi sultan warabi hisnun min ghairi ha'iq wal khamis al istighna'u anil i'tizari ila ahadin wasadis rahatul kiramil katibin wasabi sitran li'uyubi wa yuqalu as-sumtu zayyinun lil alim wa sitrun lil jahil ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di hari yang ke-6. Nampaknya lebaran semakin dekat. Tanda-tanda lebaran itu sudah terlihat semalam. Ya, karena sop dari sholat tarawih sudah semakin maju. Ya, itu tanda-tandanya lebaran udah paling dekat. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan lidah kemarin. Kemarin kita sudah bahas mengenai tentang bahayanya berbuat ghibah, menggunjing, dan ada 10 akibat yang mesti kita tanggung ketika kita berbuat ghibah atau menggunjing teman kita, saudara kita, atau orang lain. Yang salah satunya mesti kita mohon ampun pada Allah, kemudian minta maaf kepada orang tersebut. Kita punya tradisi yang baik, yang mungkin orang menganggap salah, tapi tradisi ini baik. Kita sering ngomongin orang, cara minta maafnya susah. Nah, tradisi kita apa? Setelah sholat kita ngapain? Salaman, benar nggak? Ketemu orang, salam. Gitu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimin yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah seorang muslim bertemu kemudian dia menjabat tangan, berjabat tangan salaman, kecuali Allah ampunkan keduanya dosa masing-masing qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Makanya kalau ketemu orang salaman. Nah, tradisi kita di sini habis sholat selesai salaman. Tujuannya apa? Kalau ada dosa di antara kita, selesai, kita pulang dari masjid itu sudah selesai. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama, bisumti sab'atu alafi khair. Dalam diam itu ada 7.000 kebaikan. Banyak nggak? Banyak. Diam aja itu ada 7.000 kebaikan. Kalau bisa kita ngamalin perbuatan berupa diam, maka kita bisa mendapatkan 7.000 kebaikan. Kalimatnya sederhana, diam. Ngamalinnya susah. Ngamalin susah. Wa qad ijtama dzalika kullu fi sab'i kalimat.
semuanya itu terkumpul di dalam 7 kalimat. Dan setiap kalimat fi kulli kalimatin minha alfun. Setiap kalimat mengandung 1000 kebaikan. Kita bahas satu-satu. Awaluha, yang pertama, an-nasumta ibadatun min ghairi ana. Sesungguhnya diam itu adalah ibadah tanpa perlu kerja keras. Diam gampang nggak? Gampang. Pakai kerja keras, pakai ngangkat-ngangkat. Ya. Tapi ibadah yang lain perlu kerja keras, perlu bicara, perlu ngomong, perlu tunggang-tungging. Bahkan ada yang perlu dana yang sangat besar. Sementara diam tanpa perlu kerja keras. Kita sholat misalnya, lagi sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 23 rakaat, perlu waktu kira-kira 1 jam. Kemudian perlu diri, perlu rukuk, perlu sujud. Itu perlu kerja keras nih. Ada orang sakit nggak bisa melaksanakan. Bahkan perlu bicara, perlu ngomong, perlu ngucapin. Tanpa ucapan sholat kita nggak sah. Karena di dalam sholat itu ada rukun, namanya rukun Islam. Ada rukun qauli. Di mana rukun ini nggak boleh ditinggalin. Ditinggalin nggak sah sholatnya. Ada 5 rukun qauli yang mesti kita lakukan. Yang pertama, takbiratul ihram. Orang diam tanpa baca takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia Allahu Akbar, kemudian tangannya ke bawah, sah nggak? Sah. Tangannya sedekap di bawah pusar, sah nggak? Sah. Di atas pusar, sah nggak? Sah. Di bawah dada, sah nggak? Sah. Di muka boleh nggak? Nggak ada kerjaan itu mah. Letakin tangan itu sunnah, tapi takbiratul ihramnya rukun, harus diucapkan. Kemudian Al-Fatihah. Tanpa baca surat Al-Fatihah, sholat kita nggak sah. Mesti diucapkan, nggak boleh dalam hati. Ada orang nanya, boleh nggak saya baca Al-Quran, baca Fatihah dalam hati? Kagak boleh, mesti diucapkan dan didengar oleh telinga kita sendiri. Jangan kencang-kencang bacanya, samping kanan, samping kiri juga ikut baca, ntar saling mengganggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Yang lain kedengeran. Sekira-kira kuping kita aja sendiri yang dengar. Yang ketiga apa? Setelah surat Al-Fatihah, apa bangsa? Kalau baca surat itu termasuk sunnah, ya. Jadi takbiratul ihram, kemudian apa? Al-Fatihah, baca tahiyat akhir. Tahiyat kedua surat pada waktu sholat maghrib tidak termasuk rukun. Tahiyat yang masuk rukun itu adalah tahiyat yang ketiga sholat maghrib, tahiyat keempat sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, atau at-tahiyatul lillah washolawatut thayyibat. Ya, sampai dengan assalamualaikum dan seterusnya. Itu yang ketiga, mesti dibaca, mesti diucapkan dan tidak boleh di dalam hati. Yang keempat, membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu mesti diucapkan. Kama sholaitanya itu sunnah. Makanya kenapa ada imam tarawih kok cepet banget salamnya? Dia cuma sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kelima, salam. Dan baca salamnya jangan sembarangan. Mentang-mentang gampang sering ucapin Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alif lamnya kebuang.
Nah, assalamualaikum warahmatullah. Remeh nggak? Remeh sebenarnya ngucapin salam. Tapi kalau kita salah ngucapin ya salah, kagak sah. Itu rukunnya. Dan itu perlu kerja keras. Perlu diucapkan. Baca Quran. Boleh nggak baca Quran dalam hati? Nah, kagak boleh. Quran itu ada tuntunannya, ada makhrajnya. Baca Quran harus mengucapkan, nggak boleh diem. Yang boleh diem siapa? Yang dengerin. Yang dengerin. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengerin, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Sini waktu subuh ada orang baca Quran. Haji Bakhtiar baca Quran dengan suara yang keras. Haji Ajis kebetulan lagi di Alimat baca Quran dengan suara yang keras. Bang Kujuk kalau di zuhur baca Quran yang keras. Kita nggak bisa baca Quran atau malas baca Quran, diem aja. Ngapain? Dengerin tuh mereka baca Quran. As-sami al-qari. Orang yang dengerin sama dengan orang yang baca. Enak nggak? Enak. Cuma ngapain? Diam. Diem. Ada pahalanya. Nah, karena itulah diam ini termasuk satu ibadah tanpa kerja keras, tapi sulit dilakukan. Berapa banyak orang gara-gara bicara batal ibadahnya? Kapan? Ketika imam naik mimbar, kemudian mengucapkan assalamualaikum, menyampaikan khutbah, banyak orang-orang yang nggak bisa diem. Bukan hanya anak-anak, orang tua, bapak-bapak, orang ngobrol. Nggak bicara, tapi tangan yang main. HP, WA, baca berita. Nggak ngomong, tapi dia bicara pakai HP. Assalamualaikum, lihat WA. Saya nggak sholatnya. Terimalah Jumatnya. Kan sebelum imam naik, itu ada bilang, idza khatibal alam mimbar, fala yatakallam. Wa man yatakallamu faqad lagha fa inna lagha ala jum'atana. Apabila imam sudah di atas mimbar, jangan ngomong, jangan bicara. Apabila kalian bicara, maka lagha, tidak diterima, sia-sia. Ternyata diam itu susah. Susah. Bahkan ibunda Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam. Ketika dia hamil kan orang pada nguncingin. Kok orang suci, orang yang selalu di mihrab beribadah tiba-tiba hamil. Diomongin sama orang. Begitu sudah melahirkan, kata Allah, wa kuli washrobi wa qurri aini. Makan, minumlah dan bersukacitalah. Kemudian kalau kamu bertemu dengan orang, fakuli, ini nazartu lirrahmani soman. Katakan bahwa pada hari ini saya puasa. Puasa apa? Puasa ngomong, diem. Begitu orang nanya, cuma nunjuk aja. Suruh ngomong apa Nabi Isa alaihissalam. Ini diem. Bahkan diem itu bisa menjadi dakwah. Bagaimana? Ada suatu ketika ada orang tua, nenek-nenek orang tua kan, nah, tapi ada juga nenek-nenek nggak tua. Ada bangsaannya, ada nenek-nenek nggak tua. Gimana tuh? Ada seorang laki-laki menikahi perempuan 20 tahun. Yang laki-laki punya anak usia 40 tahun. Nah, anak yang 40 tahun punya anak. Nah, jadi anak muda 20 tahun punya cucu, dipanggil nenek. Nah, ini nenek udah tua. Suatu ketika dia jalan di gurun, dan di gurun itu dia bawa barang banyak. Dia nggak mampu barang, tapi berusaha untuk membawa barang tersebut. Dan orang yang melihat cuek aja, kagak ada yang mau nolong.
Nah, ada seorang ketika dilihat tuh nenek-nenek bawa barang yang banyak, iba akhirnya ditolong. Nek, mau saya bantu bawakan barangnya? Oh iya, nah, dibawain barangnya. Nenek-nenek itu bebas dari membawa barang, dibawa sama anak laki-laki tersebut. Ketika jalan, nenek itu bilang, saya dari tadi jalan ini, orang nyebut nama Muhammad mulu, mengagungkan mulu. Saya kasih tahu ya, selama perjalanan kita, jangan pernah menyebut nama Muhammad. Muhammad itu dari keturunan orang bagus, tetapi dia memecah belah orang. Kata dia Tuhan cuma satu. Sampai-sampai dia memprovokasi budak, orang miskin, bahwa dengan ajarannya derajat budak, orang miskin, semuanya sama. Jangan dengerin. Orang itu ngangguk-ngangguk aja. Tidak ada sepatah kata. Jalan sampailah kepada tujuan. Ketika sampai tujuan, diletakkanlah barangnya. Sebelum pergi, nenek itu berkata, ingat pesanku. Kalau ada orang ngomongin Muhammad, jauhi. Kalau kau dengar nama Muhammad, jauhi. Jangan. Dan kalau kau bertemu dengan Muhammad, jangan pernah mau ikut ajarannya. Orang itu diam saja. Kemudian pergi. Ketika pergi panggil, anak muda, sebelum pergi aku pengen tahu namamu siapa. Siapa namamu? Muhammad. Katanya itu, siapa? Kurang kenceng, kencengin lagi. Muhammad. Kata dia, dari tadi, dari pertama jalan sampai akhir ngomongin Muhammad. Ternyata siapa yang nolongin dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya bagus. Sampai dia menangis dan berkata, hari ini aku akan saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Hebatnya dari Muhammad. Dakwanya cuman diam. Dia banyak bekerja, tapi diam saja tuh. Orang bisa masuk Islam. Makanya kata Auza'i, dia menyebutkan al-mu'minu yukilul kalam wa yufsirul amal. Orang mukmin itu dikitin ngomong, banyak kerja. Wal munafik kebalikannya, yuksirul kalam wa yukilul amal. Orang munafik itu banyak ngomong, sedekah, kerjanya sedikit. Baginda Muhammad SAW dengan dua kata saja. Dua kata saja. Apa katanya tadi? Muhammad, Muhammad. Nenek itu masuk ke dalam agama Islam. Yang dikedepankan apa? Akhlaknya mulia. Ada lagi. Dan cerita ini masyhur. Orang udah pada tahu. Nah, sebagai penambahan dan juga pendalaman, bisa saya kasih tahu lagi lah ceritanya. Jadi ada di pojokan pasar Madinah, ada orang tua pengemis, buta, Yahudi, yang setiap hari ngomongin Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengar, setiap dia celah, tapi nggak pernah dibalas dia. Malah setiap pagi dibawain makanan. Dia suapi, namanya orang buta, ngelihat nggak? Dia ngomong, Nabi Muhammad diem. Dia tahu nggak Nabi Muhammad? Agak tahu, mana kagak ngelihat. Suara Nabi Muhammad juga nggak didengar. Dia suapin terus. Dan setiap hari dia dengerin tuh omongan memaki-maki, mencaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diem aja. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Setelah dikuburkan, datang Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Aisyah, wahai anakku Aisyah, adakah perbuatan Rasul yang belum pernah aku lakukan? Karena sahabat Abu Bakar selalu meniru melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi.
Oh, Nabi sholat tahajud, dia sholat tahajud. Nabi baca Quran, dia baca Quran. Nabi sedekah, dia juga sedekah. Semua perbuatan Nabi dia ikutin. Katanya anaknya Aisyah, ada wahai ayahku, ada satu perbuatan yang belum kau lakukan. Apa itu? Rasulullah selalu memberi makan, menyuapi orang yang ada di pojokan pasar, pengemis buta. Tiap pagi Rasulullah selalu nyuapin. Oh gitu ya? Besok pagi datang. Ngapain? Ngasih makan. Assalamualaikum. Nggak dijawab sih, nah, kasih makan. Siapa engkau? Aku orang yang biasa ngasih makan engkau. Kata dia, tidak mungkin. Orang yang sering ngasih makan aku itu tidak pernah menyuruh saya memegang makanan. Dan tidak pernah membuat gigi saya ini mengunyah. Lalu disuapin. Ketika disuapin, dia bilang lagi, orang yang menyuapi saya setiap hari tidak pernah membuat saya mengunyah. Karena apa? Dia selalu menghaluskan makanannya sehingga saya cuma cukup telan. Cuma cukup menelan aja. Siapa engkau? Aku adalah sahabat orang yang selalu nyuapin kamu. Di mana dia? Di kemarin pagi sudah kami makamkan. Dia sudah meninggal dunia. Nah, ketahuilah siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang kau caci maki. Setiap hari dia suapi engkau dan engkau mencaci maki. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu masuk Islam. Nabi nggak perlu ngomong, cuma apa? Melakukan saja. Hebatnya diam. Diam itu adalah ibadah tanpa kerja keras. Bisa nggak kita melakukan kayak begitu? Belum tentu. Bisa nggak istri diam kalau suami lagi ngomel? Nah, balesin ya nggak? Nah, bisa nggak anak kalau kita lagi ngomel? Dia diam. Anak zaman sekarang. Oh, kita ngomong dia langsung terocos. Banyak kan dia ngomongnya. Anak zaman sekarang. Kalau kita kan anak-anak kelahiran zaman dulu. Iya nggak? Sama orang tua takut. Kalau orang tua lagi ngomel, kita ngapain? Diem. Nggak bales. Nggak bales. Anak zaman sekarang. Kita kasih tahu. Kalau pulang jangan malam-malam. Apaan sih? Dikit-dikit ngomel. Dikit-dikit ngelarang. Kenapa sih pulang malam? Kenapa nggak boleh? Nah, kita ngomong cuma bilang, jangan pulang malam. Dia ngomong berkali-kali. Anak zaman sekarang. Padahal di dalam diam, iya atau diam aja, nganggut aja, ada pahalanya. Karena itu belajarlah kita diam. Jangan banyak bicara. Kalau bicara ada manfaatnya. Ada yang putus. Nah itu Ustadz ngomong mulu kayak tadi. Nah kalau saya diem, gimana cara nyampeinnya? Kan gitu. Ya nggak? Iya. Jadi keluarkan bicara kita, keluarkan omongan kita. Kalau seandainya omongan kita ada manfaatnya. 6 lagi kita bahas besok. Itu baru 1 ya. Baru 1. Yang pertama, ibadah itu ada. Diam itu adalah ibadah tanpa kerja keras. Perbanyak diam. Jangan banyak bicara. Yang banyak beramal. Ya nggak? Lebih kurang, mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan jemaah pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma bina bi ilmi wa zidna bi ilmi.
مما يشاء ويرضى ولا تولنا ولا سواك ولا تلقانا ممن خلق أمرك آمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الله ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله عندك دوما صلى الله لا صلى الله على أنت صلى الله للروح دواء صلى الله صلى الله وسلم صلى الله